para sangging kita yang akan memberikan pelayanan besok untuk melakukan prosesi metatah kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik Niki semua, sudah dilakukan pelatihan, sudah di training bagaimana melakukan prosesi metatah yang sehat dan aman, teknik mengikir, kemudian gerakan dan lain-lain kita sudah sesuaikan dengan kondisi, dengan kesehatan, agar tidak merusak gusi, tidak merusak gigi, tidak membuka email. Nah itu nih, jadi yakin bahwa metatah yang Bapak Ibu laksanakan, adik-adik, anak-anak laksanakan besok aman, tidak ada kerusakan email. Kemudian yang berikut lagi mungkin ada pertanyaan, sekarang kan penyakit banyak sekali, HIV, AIDS, atau hepatitis gitu ya, karena buka mulut ntar alatnya nggak ganti-ganti gitu. Ada yang nanya gitu nggak? Satu sangging nanti akan mengerjakan 11 peserta, karena kita semua ada 65, nanti ada 6 sangging, ada 6 tempat tidur, nanti akan bergantian di sana. Ada nggak yang kepikiran gitu? Atau dari mulut ke mulut ketularan penyakit nggak gitu ya? Nah itu kita juga sampun siapkan, sudah siapkan alat, dikit yang bawa traynya. Nah di dalam satu tray ini nanti ini akan ada di masing-masing meja sangging. Kita menyiapkan 11 alat nih. Niki alat sudah steril. Kita sudah masukkan di dalam pouch niki, pouch medis niki kita pakai, masuk di sini menyentuh gigi. Tapi yang menyentuh gigi 2 alat ini, kikir dan pahat ini yang menyentuh gigi. Niki yang kita sudah steril nih, masing-masing orang satu, jadi aman ya. Kemudian yang alat yang ada 4 lagi yang itu narapidana palu dan lain-lain. Nah itu disterilkan, kita sudah siapkan. Niki untuk alat untuk sterilkan, masing-masing alat akan di swab. Niki kita pakai. Kemudian ada spray air untuk penularan secara airborne, udara dan droplet, mencerat, itu namanya droplet. Bisa juga penyakit tertular oleh itu, misalnya TBC, flu, atau virus yang terbaru sekarang dan lain-lainnya. Nah ini kita pakaikan masker kepada setiap sanggingnya, semua memakai masker. Bagus, ya. Dan pendamping juga semua memakai masker, jadi aman. Tidak ada nanti yang habis potong gigi atau metatah di PJG saya jadi TBC gitu, nggak ada ya. Nah jadi aman, semua sehat. Kita melaksanakan upakara niki dengan niat baik, tentu hasilnya akan menjadi lebih baik. Semuanya sehat setelah selesai metatah. Dan masing-masing sangging dan pendamping juga akan memakai handscoon. Niki handscoon juga sudah glove. Handscoon untuk selop tangan ya. Nanti dari satu mulut peserta ke peserta berikut glove-nya dibuang, ganti. Jadi kita sudah siapkan ada 11 glove, 11 untuk satu sangging. Dan pendampingnya juga demikian ya. Jadi yang kira secara penularan penyakit dan pelaksanaannya aman. Tidak ada keraguan lagi dari peserta maupun orang tua bahwa pelaksanaan potong gigi atau lebih mepandas atau metatah di Pura PJG aman dari segi kesehatan, hingga antisipasi kita. Dan nanti di setiap tempat tidur, setiap prosesi ini ke sangging akan didampingi oleh tenaga kesehatan ya. Nanti ada tenaga kesehatan satu mendampingi sangging ya, dan untuk melihat prosesnya ya, biar semuanya berjalan dengan aman. Yang kira itu materi saya. Boleh ada pertanyaan? Niki kita juga siapkan posko kesehatan di sebelah kiri tempat prosesi potong gigi. Nah di sana ada dokter standby, kita dokternya juga cukup banyak tim dokter Niki,
dokter-dokter spesialis juga ikut nanti berjaga ya, mulai sore niki sampai besok. Jadi kenapa kita perlu siapkan niki? Karena ini prosesi cukup panjang. Nanti adik-adik atau teman-teman atau semeton sami akan mempayas jam 3 pagi atau jam 1 mungkin sudah ada yang ke salon ya, mungkin begadang, nggak makan pagi, takutnya besok ya mudah-mudahan nggak lemas atau apa, silahkan. Di sebelah kiri ada posko kesehatan, kita juga sudah siapkan oksigen dan lain-lain, obat-obatan ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi seandainya winter, kita sambut antisipasi buat ibu. Dokter Gigi Ratih, saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau memberikan kekuatan kepada seluruh peserta Pepandas besok bahwa agama dan juga aspek kesehatan. Mudah-mudahan Pepandas tetap relevan dengan ampun Bu, nama lengkapnya Bu Dokter Dokter Gigi Gusti Ayu Rai Ratih. Gusti Ayu Rai Ratih ya. Bu, kira-kira bisa dijelaskan Bu tadi pembekalan Ibu terhadap para peserta untuk besok yang menata bersama Bu tentang kesehatan gigi dan mulut Bu? Kita memberikan pembekalan, ini yang kedua. Yang pertama sasarannya adalah Sangging, Pinandite dan Serati Banten. Kita laksanakan minggu lalu. Nah, di sana kita memberikan materi pentingnya untuk menjaga kesehatan, terutama penularan penyakit kepada para sangging, agar tidak terjadi penularan penyakit yang saat ini sangat marak lah ya gitu. Kemudian kita juga memberikan materi kepada sangging khususnya secara teknis, bagaimana cara mengikir gigi yang aman, mengikis gigi yang aman, menggerakkan kikir karena itu tidak boleh digerakkan kedua arah, harus satu arah. Kemudian tidak menekan gigi agar tidak terjadi penekanan sehingga nanti jaringan penyangga gigi rusak, fungsinya rusak. Kemudian juga tidak mengambil email lebih dari 1 mili. Nah itu kita juga ajarkan bagaimana caranya sangging untuk melakukan polishing, memoles setelah dilakukan pengikiran yang sedikit itu. Kemudian juga untuk para sangging mungkin juga harus lakukan latihan untuk menekan gigi ya. Kalau tangan kadang-kadang tidak terasa kan terlalu kuat nanti banyak nah dilakukan praktek juga. 1 minggu yang lalu kita langsung praktek kepada para sangging. Nah itu pembekalan yang kita lakukan 1 minggu yang lalu. Nah untuk hari ini pembekalan kepada para peserta dan orang tua. Orang tua ya. Nah temanya hari ini lebih menekankan bahwa potong gigi itu aman, aman loh, jadi nggak usah ragu, terutama yang generasi milenial, generasi alpha ini sudah mempertanyakan kenapa sih harus potong gigi gitu, itu kan merusak email. Nah, tapi tradisi ini tradisi yang sangat mulia, warisan leluhur yang di semua lontar ada, sloka-sloka ada, dan kita yakini bahwa ini adalah salah satu manifestasi daripada kita menerapkan sadripu, mengurangi sadripu, 6 musuh yang ada pada tubuh kita. Nah ini yang perlu kita lestarikan agar generasi penerus kita ini tetap mau potong gigi, tidak menyepelekan potong gigi ini. Nah ini tujuannya, jadi ada pendampingan dari tenaga kesehatan bahwa mereka aman. Tidak ada lagi pertanyaan. Terus yang sebut sih Niki mau panas zaman now. Iya, luar biasa Niki. Tenaga kesehatan khususnya dokter gigi. Bu, tapi untuk besok ini kesehatan alat-alatnya itu pasti steril ya Bu ya? Steril, ini kan sudah kita sterilkan, semua kita sudah bikin, nanti satu peserta dapat 1 liter, kemudian kita sudah masukkan autoclave juga. Oh sudah. Untuk steril dan sudah dimasukkan dalam pouch. Jadi nggak usah ragu, dan 1 meja kita siapkan 1 tray. 1 tray yang isinya alat-alat yang udah steril, kemudian alkohol swab, cairan alkohol, handscoon, masker, sangging harus memakai handscoon, 1 peserta 1 handscoon diganti, kemudian juga pakai masker agar tidak terjadi penularan penyakit droplet, airborne, yang penularan lewat udara atau lewat percikan air liur. Kemudian karena ini sangat dekat sekali kontak dengan peserta. Dan dalam kondisi mulut terbuka. Mulut terbuka itu adalah pot di entry untuk masuknya kuman. Nah ini yang kita cegah, kuman apa aja bisa masuk saat mulut orang terbuka, apalagi dekat ya. Dekat ya. Nah, terus alat masuk ke dalam. Nah ini yang kita cegah, makanya perlu ada pendampingan tenaga kesehatan. Oh, ada ya Bu ya? Pembekalan, gitu. Untuk saat ini Pak. Untuk saat ini. Tapi terdapat posko kesehatan juga ya Bu? Ada posko kesehatan. Mulai sore ini ya? Mulai sore ini, nah di sana juga kita ada jadwal dokter.
dokter untuk jaga karena kita antisipasi juga peserta banyak ya. Nanti takut ada yang pingsan, ada yang kecapean, namanya potong gigi, mereka berdandan. Nah malam ini ada acara ngekep, katanya mereka tidur di sini kan, di sini. Nah ini berdandan mulai tengah malam, besok acara baru dapat mungkin jam 11 atau jam 12 atau bahkan ada yang jam 1. Nah ini kan ya perlu kita jaga lah. Jadi syukur-syukur bisa menjadi role model bagi pura-pura lain ya Bu ya. Luar biasa. Bisa jadi role model untuk tempat-tempat lain. Nah untuk sebenarnya Nikisi untuk kita sesuaikan dengan Trihita Karana. Kita bagaimana cara kita menyesuaikan dengan kondisi alam ini, bahwa ini zaman modern kita nggak bisa barangan lagi seperti dulu. Banyak anak-anak sekarang yang bertanyakan gitu, kenapa? Nah, kita mesti melakukan ini. Nah itu yang perlu agar kalau tradisi ini ingin lestari, ingin kita teruskan, kita harus yang menyesuaikan. Oke, stabilkan pola pikir sang anak. Maka dalam upacara ritual itu akan ketemu dengan filosofi makna yang terkandung dalam setiap tahapan-tahapan upacara yang kita laksanakan nanti. Nah, kalau dilihat dari kata dasar metata adalah tata, menata, tata tanpa H, berarti mengatur, mengendalikan. Gitu. Tetapi kalau melihat dari segi arti Jawa kuno, ada hanya tata. Nah, tata ini adalah memotong, gitu, memahat. Maka pertama kali akan dilakukan memahat di situ. Gitu. Nah, itulah dari dasar kata tata, gitu, metata. Metata berarti melakukan, mengatur, gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengatur, mengendalikan, membimbing sang anak dalam menuju dewasa, perubahan. Gitu. Nah, sesuai dengan filosofi yang sudah disampaikan baik dari Ketua Panitia maupun Ibu Ratih tadi, sudah disampaikan banyak juga filosofi maksudnya, tetapi saya akan mencoba dari segi ritual. Bapak Ibu ya, peserta Serang Sami, yang pertama hari ini kita lakukan ritual dari mecaru dulu. Pertama, mecaru, membersihkan area yang kita mau melakukan upacara metata kepada sedikit. Kemudian setelah melaksanakan upacara mecaru, membersihkan areal tempat ini, baru dilaksanakan membiarkala atau membersih biarkala durmengala prayasdita kepada masing-masing peserta. Dalam konteks manusianya dengan konteks dewayanya sangat berbeda, walaupun sama-sama maksud dan filosofinya adalah membersihkan, tetapi dalam manusianya terkait dengan Trikaya Parisuda. Oke. Kalau di upacara dewa yang dia disebut dengan biakala, tetapi dalam manusianya disebut dengan biakaon. Paham niki? Biakaon, walaupun bentuk dan batannya sama. Biakaon siapa yang di situ?
memuja simbol-simbol dari Ida Betara Brahma Sang Agni, Mahma di situ. Maka dalam konteks Trikaya Parisuda adalah membersihkan tingkah laku, perbuatan. Maka dari apa yang dibersihkan dari bawah pusar niki, karena sumber daripada energi api mahma itu ada di, kalau di Bali namanya sisikan ya, di sini. Maka dibersihkanlah dari bawah pusar sampai ke bawah. Pemujaan di situ adalah kepada Sang Yang Ida Betara Brahma. Maka simbol daripada dia kawan adalah warna merah di situ sebagai warna Betara Brahma. Maka ada simbol daun andong di situ untuk melebur, membersihkan daripada perilaku tingkah laku kita yang terkait sudah. Kemudian melakukan upacara Durmengala. Durmengala simbol daripada Ida adalah Betara Wisnu, simbol daripada air. Atau Brahma adalah simbol daripada api, Wisnu simbol daripada air. Gitu. Nah kemudian di situ ada pengeresik, kemudian ada kaji dari proses terbentuknya janin yang utuh yang disebut dengan upacara menggedong-gedongan. Itulah mulai pembersihan sebenarnya untuk sang anak ini. Wajiblah kita melaksanakan upacara menggedong-gedongan dari awal yang disebut dengan upacara manusia. Menggedong-gedongan ke Pusbungset 42 hari, 3 bulanan, kemudian otonan. Setelah otonan menek kelih, menek baja. Setelah nikah baru menuju pawiwahan. Akhir itu untuk manusia. Nah kemudian setelah kita sudah menjalankan Bekala Dumengala Prayasista, baru menuju ke tempat upacara menek kelih atau sering disebut Raja Sewala, Raja Singa. Siapa yang di sana dipuja? Di sana juga memuja Semara Ratih. Karena mulai perubahan di sana karakter tingkah laku anak-anak gitu. Menjadi manusia yang dewasa yang sejati. Nah niki nanti tolong dipahami betul, tolong didengarkan juga nanti pada saat melaksanakan upacara menek kelih atau Raja Singa Raja Sewala, perempuan khusus perempuan karena ayabannya nanti berbeda. Oke niki tolong bapak ibunya dan adik-adik juga, tolong nanti pada saat upacara menek kelih dikelompokkan antara perempuan dan laki-laki. Karena puja dan bantennya juga akan berbeda. Jangan sampai nanti laki-laki masuk ke perempuan dan bencong jadinya nanti. Oke, niki tolong diingat-ingat betul nggih nanti laki-laki khusus laki-laki, perempuan kita atur nanti banten Raja Singa Raja Sewala. Supaya ayaban dan pujanya nyambung. Gitu. Kenapa niki dilakukan Raja Singa Raja Sewala nedunan Ida Betara Semara Ratih? Karena beliaulah ngomong sang remaja
sang anak yang menginjak dewasa. Kan di situ mulai bibit-bibit asmara akan timbul. Betul nggak? Betul. Mulai cinta monyet muncul, cintanya hilang, tinggal monyetnya. Oke. Jadi itu sering terjadi kalau kita dulu mungkin karena perubahan makanan atau ini hormon naik. Kadang-kadang dulu kalau zaman kita perempuan itu menstruasinya paling SMP kelas 2 ke atas baru tapi sekarang untuk perempuan SD kelas 5 aja sudah ada. Udah ada ya. Nah inilah perlu kita membuat upacara yang disebut dengan Raja Singa, Raja Sewale. Oke, di sana pemujaan kepada Sang Hyang Semara Ratih supaya kita dikendalikan, kemudian diawasi supaya tidak lepas kendali. Karena sering terjadi pengaruh luar, pengaruh negatif. Setelah semua natap nikah, baru menginjak dengan membumi padangan atau menyembah atau mempersembahkan kepada Sang Agni, Sang Brahma itu sendiri. Memohon waranugraha supaya upacara mentata bisa berjalan dengan baik. Haruskah di dapur? Tidak. Haruskah masuk ke dapur? Tidak. Tetapi kita ngadegang ide benarin Agni di situ. Maka besok kita akan melakukan di sini karena dapur sucinya ada di sini di Madi Mandala. Kita akan melaksanakan membumi padangan di sini. Gitu. Karena dulu waktu itu kita bukan ini di sini kita lakukan karena kita melaksanakan di dapur suci. Gitu. Ini dapur sucinya yang sebelah kiri ini gitu. Oke. Nah di situ juga kita akan natap, kemudian sembahyang di situ memohon waranugraha Nunas Tirta. Gitu. Oke. Itu untuk hari ini kita lakukan. Nah setelah melaksanakan membumi padangan, baru menginjak upacara nyekep. Oke. Nah ini yang sangat-sangat riskan untuk adik-adik, anak-anak. Setelah upacara nyekep itu, natap upacara nyekep sebenarnya sudah tidak bisa keluar dari areal ini. Tetapi karena kondisi kita tidak mungkin kita 65 kita turut tidur di sini sama orang tuanya karena tempatnya tidak ada. Tetapi saya mohon kepada orang tua, karena ini kuncinya di orang tua. Setelah upacara nyekap, mempingit istilahnya, jangan diajak kemana-mana anaknya, langsung ke rumah, langsung masuk ke kamar. Tolong di istirahat di kamar. Oke. Apa tujuannya di sana? Nyekap atau mempingit. Disitulah si anak diminta untuk komitmen berjanji pada diri sendiri mengendalikan unsur satribu itu sendiri, menjaga kesucian yang sudah dilakukan prosesi dari Birkaon sampai dengan membumi padangan tersebut. Disitulah diminta komitmen, tanggung jawab, janji
diri si peserta itu sendiri. Gitu. Nah mudah-mudahan kalau di Bali memang disitulah akan dicoba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain daripada niskala, kita juga menjaga secara skala. Kita takut kalau keluar, takut ada apa-apa. Salah satu contoh tiba-tiba kecelakaan. Gitu. Nah mudah-mudahan selamat sampai selesai kan ya kan. Tetapi kita menjaga supaya tidak terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Gitu. Itulah fungsinya skala niskala untuk upacara memberingit ini atau nyekap